Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Shalom, Haleluya. Saya berharap setiap kita ada dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan malam hari ini kita bersyukur karena kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena Alkitab jelas katakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka orang itu akan seperti tanaman ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami kekeringan. Kita perlu hidup untuk subur di hadapan Tuhan. Subur maksudnya bukan berat badan bertambah-tambah gitu ya kan. Subur dalam arti kita tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik dalam kita mengiring Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita merasa digoncangkan, hari-hari ini kita merasa masalah silih datang berganti, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dan Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini secara khusus juga kita rayakan bersama-sama. Dan peristiwa ini membuat kita bangga. Anak-anak tunggal, anak-anak Tuhan sepatutnya bangga. Kenapa? Karena Yesus naik ke sorga bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, namun Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa dialah penghuni sorga, dialah empunya sorga, iya kan? Jadi kita tidak salah sasaran, kita tidak salah alamat, kita tidak salah menyembah Allah yang benar. Haleluya. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini di tengah-tengah masa-masa pandemik yang hari-hari ini anak-anak Tuhan alami. Ada begitu banyak goncangan-goncangan yang terjadi, tapi kami dihiburkan oleh ketika kami mengingat peristiwa ini ya Bapa, bahwa kami boleh merayakan, kami boleh menikmati, dan kami boleh turut mengambil bagian dalam mengingat peristiwa di mana Engkau datang, di mana Engkau pergi dan meninggalkan dunia ini. Dan kami bersyukur. Kenapa kami bersyukur? Karena kami tahu Tuhan pergi meninggalkan murid-murid, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-murid seorang diri. Tuhan mengaruniakan kepada murid-murid dan juga kepada kami hari-hari ini dengan kuasa yang daripada Tuhan, yakni pribadi Roh Kudus itu sendiri yang turun atas setiap kami. Sehingga pada akhirnya ya Bapa, malam hari ini kami diingatkan peristiwa kenaikan-Mu ke sorga yang membuat kami merasa bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami rindu belajarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap umat-Mu, mereka rekan-rekan Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kami roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu yang kuat ya Tuhan. Biar waktu ini menjadi waktu di mana Tuhan bicara bagi masing-masing umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita lihat sama-sama Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dalam perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi hari ini saya mau pastikan di sorga banyak tempat tinggal. Jangan pernah takut kekurangan tempat ya kan. Masih ada nggak ya? Banyak saudara, banyak. Yesus bilang banyak tempat tinggal. Karena jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke rumah Bapakku, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang saya bilang, kita bangga punya Allah seperti Yesus. Kenapa? Dia bukan cuma Allah yang menyelamatkan kita, Dia bukan cuma Allah yang memelihara kita di muka bumi, Dia juga Allah yang bertanggung jawab di dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Wow. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan merasa rugi kalau kita pergi meninggalkan Yesus. Saudaraku,
Saya heran juga dengan orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus. Nggak tahu apa ya. Sampai dia akhirnya berani mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan sesuatu yang udah jelas. Jelas apa? Aku pergi, Yesus bilang, menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Bagi murid-murid Yesus. Bagi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita pelajari. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa dikatakan Yesus? Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, jaminan kita jelas. Yesus berjanji kepada kita, dan saya mau pastikan apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Iya kan? Dia Allah. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Dia bilang bahwa aku akan menyediakan tempat. Jadi dengan kata lain, kalau rumah udah jadi, ya kan? Ketika aku menyediakan tempat dan aku akan datang kembali untuk menjemputmu. Rumah kita di sorga udah jadi, kita pulang. Kita ke tempat di mana Yesus berada. Itu merupakan jaminan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jaminan di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Amin, saudara. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wow. Tuhan mau kita selalu ada bersama-sama dengannya. Kerinduan Yesus, kerinduan Tuhan kita dari dulu selalu ada komunikasi. Kerinduan Tuhan selalu ada relationship antara kita dengan Allah. Kerinduan dia satu, saudara. Itu sebabnya ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, kerinduannya adalah berfellowship. Agama hanya menciptakan peraturan-peraturan. Namun ini yang saya bilang, di dalam kekristenan bukan hanya sekedar agama, namun hubungan antara Bapa dengan anak, antara Allah dengan Tuhan, antara Allah dengan manusia yang diciptakannya. Sehingga pada akhirnya apa? Kita mengerti, kita menjalankan setiap peraturan-peraturan agama bukan karena terpaksa, namun karena kita mengasihi. Karena apa? Didasari dengan hubungan. Yesus bilang, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti hari-hari ini penuh dengan masalah, tantangan, goncangan demi goncangan terjadi. Kalau Yesus mengingatkan kita dengan perkataan yang hari ini kita pelajari, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Dasarnya jelas. Yesus mau dimanapun Yesus berada, kita berada. Dan itu yang menjadi kerinduannya. Itu sebabnya dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kau sebagai seorang yatim. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian berjalan di muka bumi. Karena dia tahu bumi ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Karena dia tahu dunia jahat. Sehingga dia memberikan penolong, rohnya, supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan dia. Ingat saudaraku, kerinduan Tuhan adalah hubungan kita dengannya. Kerinduan Tuhan ada kita selalu bersama-sama dengannya. Hanya seringkali kita yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Hanya seringkali dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wow. Jadi jaminannya jelas. Khusus bagi murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang mengenal pribadi Yesus. Perkataan Yesus bilang apa? Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nanti kita akan pelajari. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Ini perkataan Yesus kepada orang percaya. Nanti Yesus juga ngomong kepada orang, kumpulan orang besar, kepada orang-orang yang tidak percaya. Yesus juga sampaikan hal yang sama. Tapi ada perkataan yang berbeda. Nah, nanti kita pelajari sama-sama. Perhatikan ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akhirnya Yesus kasih tahu kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Amin. Jadi jalan satu-satunya yaitu pribadi dia sendiri. Dengan kata lain, dia membuka jalan, saudaraku. Yesus membuka jalan antara kita dengan Allah. Yesus membuka jalan ya antara dunia dengan surga, supaya orang-orang yang tinggal di dunia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ada surga di dalamnya. Amin, saudaraku. Sehingga pada akhirnya kita percaya hanya Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Kalau ke Roma masih banyak jalan, saudara. Banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau ke Roma.
tapi ke surga. Alkitab jelas katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, I am the way. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau engkau mau tahu jalan ke sana, Yesus bilang sama Thomas. Thomas bilang, Yesus, Guru, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus bilang, akulah jalan. Engkau punya Yesus, engkau punya jalan ke sana. Dengan kata lain selalu saya bilang begini, Yesus itu jalan. Dia tahu kemana dia akan pulang. Dan dia bisa membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena dia tahu rumahnya. Saudara yang mungkin belum mengenal saya, saudara belum tahu rumah saya di mana. Tapi saya pastikan orang yang berjalan bersama saya pastikan akan bisa sampai ke rumah saya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sampai sini saudara ngerti ya? Jadi kita yang tahu rumah, ini saya analogikan seperti ini, kita tahu rumah kita. Kita dengan mudahnya dan kita bisa memastikan orang-orang yang berjalan bersama kita akan sampai di rumah kita tanpa salah alamat, tanpa salah jalan, karena kita tahu itu rumah kita. Demikian pula Yesus. Dia tahu jalan ke surga, bos. Itu sebabnya dia bilang, akulah jalan. You mau datang ke surga, you mesti tahu yang punya surga siapa. You datang ke surga, you mesti tahu, you mesti jalan bersama-sama dengan pribadi yang tinggal di surga. Sederhananya seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita tahu, surga menjadi jaminan buat setiap saudara dan saya yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kita belajar. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Perkataannya jelas. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus mau murid-muridnya, saudara dan saya pun hidup dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita lihat Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 21 sampai 24. Ini perkataan Yesus yang sama, hampir sama lah kira-kira artinya sama. Namun hanya diperuntukkan bukan kepada murid-murid, kepada orang banyak. Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 24. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi perhatikan, kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Wow, pesan yang sama, namun arti yang berbeda disampaikan kepada murid dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang banyak saat itu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang ke sana. Yesus bilang kepada orang banyak, kenapa? Karena kamu mati dalam dosa-dosamu. Jadi ingat saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di dua pilihan. Saudara mau tahu nggak tempat menuju surga? Saudara mau tahu nggak jalan ke surga? Saudara cukup datang sama Yesus. Kenapa? Dia jalan. Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Jangan sampai apa yang Yesus katakan kepada orang banyak, dia katakan juga kepada kita. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Wow, miris saudaraku. Kenapa? Karena kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa? Nah, kita perhatikan ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu ia katakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Ini perkataan Yesus jelas. Aku dari atas, kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa perkataan isi makna yang sama dikatakan kepada dua golongan orang oleh Yesus. Orang-orang yang percaya dia sebagai Allah, orang-orang yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan orang-orang yang tidak percaya dia Yesus adalah Tuhan dan Allah. Diperkatakan kepada orang yang percaya bahwa aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan membawamu ke tempat di mana aku pergi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jaminannya jelas. Bahkan Yesus yang membawa kita. Akulah jalan, katanya. Tapi di sisi lain Yesus juga berkata kepada orang-orang yang tidak mengenalnya, kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Dikatakan apa? Engkau akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang ke sana. Wow. Lalu ia berkata, Yesus berkata dan memperjelas apa yang dia katakan. Kamu berasal dari bawah. Kamu berasal dari dunia. Aku bukan dari dunia. Aku dari atas. Ayat 24. Karena itu,
Aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, ini dia saudaraku, ini dia kuncinya. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Allah, akulah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi hanya orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Allah itu sendiri, dia yang mati dalam dosa dan dia yang tidak akan sampai di tempat di mana Yesus berada. Saudaraku, keputusan ada di tangan kita. Hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan Radio Maestro. Ada maksud Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi dengan amal perbuatan baik kita mungkin kita bisa masuk surga. No. Amal perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita masuk ke surga. Kenapa? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Berapa banyak amal yang baik yang kau buat? Apakah seimbang dengan kebaikanmu antara dengan kejahatanmu? Ya kan, Alkitab jelas katakan saudaraku, amal perbuatan baik kita seperti kain lusuh, kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita buat cenderung menghasilkan sesuatu yang jahat. Bahkan jujur, terkadang kita belum berbuat sesuatu aja, kita udah mulai di pikiran, itu diperhitungkan sebagai dosa. Bagaimana setiap hari kalau kita memikirkan sesuatu yang jahat, kita bilang itu bukan suatu dosa? No. Kita belum buat sesuatu dosa, namun kita sudah ada dalam pikiran, maka engkau sudah berdosa. Makanya Yesus bilang, jika engkau memikirkan seorang wanita, namun engkau belum melakukannya, dan engkau mulai memikirkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Engkau sudah berzina dalam pikiranmu. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kita mau hitung-hitungan dosa dan amal baik, dosa dan pahala, dosa dan perbuatan baik, gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu juru selamat. Karena kita gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita perlu ada pribadi. Siapa itu? Allah itu turun sendiri menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dia tahu kita manusia, kecenderungan kita berbuat jahat. Kecenderungan hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Selama kita tinggal di dunia, kita akan selalu berbuat yang jahat. Kita akan selalu berpikiran jahat. Karena itu kita perlu juru selamat. Juru selamat pribadi yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah kita sendiri. Karena itu jaminannya jelas. Yesus bilang, aku bisa membawa kamu ke tempat di mana aku akan berada, kamu pun berada. Jadi saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan. Jelas, Alkitab sudah membukakan. Dalam Yohanes 8 ayat 21-24, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, kita mau ada di pihak yang mana? Kalau kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berkata, aku akan pergi dan aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan pergi menyediakan tempat, dan setelah tempat itu tersedia, aku akan datang kembali kepadamu. Aku akan membawa engkau. Kenapa? Because I am the way. Akulah jalan itu sendiri. Akulah satu-satunya jalan selamatan yang kita manusia perlukan. Betul, agama tidak menyelamatkan. Itu sebab Yesus datang ke muka bumi tidak menciptakan agama. Iya. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya. Dan bukan hanya untuk kalangan orang-orang Kristen saja surga itu. Surga tidak hanya diciptakan buat orang-orang Kristen saja. Surga diciptakan hanya untuk orang yang percaya Yesus. Sorry, saya agak sedikit keras. Kenapa? Karena Alkitab jelas. Yesus bilang, hanya orang yang percaya kepadaku yang aku sediakan tempat baginya. Aku akan membawa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi Yesus juga bilang kepada orang-orang yang tidak percaya, kamu tidak akan bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena dosamu. Engkau akan mati dalam dosamu. Kenapa? Karena kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Jadi sorga tidak hanya diciptakan buat orang Kristen, saudaraku. Sorga diciptakan buat khusus buat orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya orang Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Sorga tidak hanya diciptakan untuk orang Kristen. Sorga hanya diciptakan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apapun agamamu, selama engkau percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, engkau masuk dalam sorga. Kenapa? Jaminannya jelas. Juru Selamatnya hanya satu. Tuhan kita hanya satu. Kita hanya memiliki Tuhan satu, saudara. Tuhan kita Esa. Amin. Karena itu saya mau pastikan hari ini. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus memberikan jaminan bagi saudara dan saya bahwa dia tahu jalan ke sorga. Dari awal saya sudah bilang bahwa hanya orang yang punya rumah yang bisa membawa kita tidak nyasar
ke rumahnya. Iya kan? Hanya orang yang punya rumah yang bisa membawa kita yang belum pernah ke rumahnya ya. Kalau orang udah pernah ke rumahnya ya mungkin sudah. Makanya saya bilang, Yesus dari surga. Itu sebabnya dia bisa pastikan dia akan bawa kita tepat ke tempatnya. Makanya selalu saya bilang, kita nggak perlu berdoa buat Yesus. Kita nggak perlu berdoa buat Yesus. Yesuslah yang berdoa buat kita. Supaya apa? Supaya kita disertai. Supaya kita dijaga, kita dipagari, kita dilindungi selama kita muka bumi ini. Kenapa cuma selama di muka bumi? Karena ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi, maka dia sendiri yang menjemput kita. Dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada, supaya kita pun berada. Haleluya! Dahsyat. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan. Siapapun engkau yang mendengarkan siaran Blok Air Time malam hari ini, izinkan saya mengingatkan buat setiap kita. Kita perlu juru selamat. Kita perlu kepastian. Karena jujur, kita gak selamanya ada di muka bumi ini, bos. Ada waktunya di mana rumah kita selesai. Dan selalu saya bilang, syarat untuk mati nggak tunggu tua. Syarat untuk mati nggak harus sakit. Ada sehat-sehat, tiba-tiba Tuhan panggil, mati. Ada orang masih muda juga bisa mati. Karena saya mau ingatkan buat setiap kita. Apakah kita sudah mempersiapkan tempat tinggal kita? Iya kan? Kalau tempat tinggal kita mewah di rumah, di bumi, waduh, pastikan tempat tinggalmu pun ada jelas di sorga. Ya kan, jelas tempat tinggalmu setelah kau mati kemana. Persiapkan. Kita mesti tahu jalan yang membawa kita ke tempat yang benar. Hanyalah Tuhan yang benar, yang tahu dan bisa membawa kita ke tempat yang benar. Jadi yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan jaminan bahwa dia tahu jalan ke surga. Jadi kalau saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapapun engkau yang mendengarkan siaran malam hari ini, engkau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau pastikan dia bisa membawamu ke tempat di mana dia berada. Perkataan dia dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Namun kalau engkau tidak percaya dia, Yohanes 8 ayat 21 sampai 24 sudah ada jawabannya. Engkau akan mati dalam dosamu, dan di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu tidak dapat berada ke sana. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa sorga adalah kepastian bagi mereka yang percaya Yesus adalah Allah. Tadi saya berulang-ulang sudah saya katakan, sorga hanya diciptakan bagi orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus bilang, kalau engkau percaya, aku akan membawamu ke tempat di mana engkau berada. Dan akulah jalan. Jadi jalan, saudaraku, hanya satu. Hanya satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. The way-nya jelas. Jalannya jelas. Surga adalah kepastian bagi mereka yang percaya Yesus adalah Allah. Dan keputusan ada di tanganmu. Keputusan ada di tanganmu. Cuman sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan hari ini. Syarat untuk mati gak tunggu sakit, gak harus tua. Amin. Biarlah ini boleh menjadi suatu statement dalam berkecamuk di hati kita. Kira-kira saya sudah siap belum ya kalau Tuhan saya mati hari ini? Iya kan? Kira-kira udah siap belum? Saya akan kemana? Itu kan menjadi pertanyaan besar buat setiap kita. Biarlah melalui peristiwa ini kita mengingatkan. Saya mengingatkan buat setiap kita, peristiwa kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa dia tahu jalan ke sorga. Dan dia akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya ke tempat di mana dia berada. Yang kedua, peristiwa kenaikan Yesus Kristus memberikan jaminan bahwa sorga adalah kepastian bagi mereka yang percaya Yesus adalah Allah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami bersyukur Engkau naik membuktikan bahwa sorga adalah kepastian bagi kami yang percaya kepadamu. Engkau naik ke sorga membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang benar. Hamba berdoa secara khusus buat sobat Maestro yang secara khusus siapapun mereka yang mendengarkan, menyaksikan siaran malam hari ini. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, jika ada yang membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jamah di dalam nama Yesus, jamah di dalam nama Yesus. Sehingga malam hari ini menjadi malam di mana kami menentukan kekekalan, hidup dalam kekekalan kami. Hamba berdoa, jika ada yang membuka hati mereka, Tuhan jamah. Namun jika ada yang masih mengeraskan hati mereka, Tuhan juga jamah. Sehingga ada satu waktu di mana Engkau melawat mereka ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Hamba juga menyerahkan Radio Maestro ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan urapi, Tuhan tolong. Sehingga pada akhirnya Radio Maestro ini Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur kami memiliki kepunyaan, menjadi kepunyaan Tuhan. Karena itu berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka ada dalam keberkatan dan kasih karunia Tuhan. Darah-Mu memagari kami, Darah-Mu membentuk bungkus setiap kami. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami tetap tinggal dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dengan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.